Tahukah kalian bahwa Afrika Utara menjadi salah satu kawasan dengan jumlah penduduk Islam terbesar di benua Afrika? Lalu, bagaimana sih Islam ini bisa menjadi agama yang mayoritas di sana? Nah, pada video kali ini, saya Hasnah Nurul akan membahas kawasan Islam Afrika Utara mulai dari kondisi geografisnya, sejarah masuk Islamnya, sosial budayanya, hingga politik dan ekonominya. Sebelum membahas sejarahnya, kita kenali dulu letak geografis dari kawasan Afrika Utara ini. Afrika Utara merupakan wilayah yang berada di bagian paling utara benua Afrika. Umumnya terdiri dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai ke Mauritania. Di sebelah utara, kawasan ini berbatasan langsung dengan Laut Mediterania, sedangkan di bagian selatan terdapat Gurun Sahara yang menjadi gurun panas terbesar di dunia. Lalu terdapat pegunungan Atlas di sebelah barat dan Sungai Nil yang ada di Mesir yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, letaknya strategis ini menjadikan Afrika itu sebagai jalur perdagangan antara Afrika, Asia, dan Eropa. Karena itu, sejak zaman dahulu, kawasan ini tuh menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa, budaya, sampai ke peradaban. Setelah mengetahui letak geografisnya, sekarang kita akan membahas bagaimana sih Islam ini bisa masuk ke wilayah Afrika Utara dan sekarang tuh menjadi agama yang mayoritas di sana. Nah, sebelum Islam datang, sebagian besar wilayah Afrika ini tuh berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Nah, makanya penduduk Afrika itu didominasi oleh suku Berber dan suku Amazigh yang mempunyai tradisi sendiri. Nah, Islam ini masuk ke kawasan Afrika pada abad 7 Masehi melalui ekspedisi kaum muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu masuk ke wilayah Mesir, kemudian Islam itu menyebar di berbagai wilayah ya, di daerah sana, ke Libya, ke Tunisia, ke Aljazair, hingga ke Maroko. Nah, penyebaran ini tuh tidak hanya melalui penaklukan saja, tetapi juga melalui dakwah, melalui jalur perdagangan, melalui hubungan sosial, interaksi gitu antara masyarakat setempat. Nah, menariknya setelah memeluk Islam, banyak gitu suku-suku Berber di daerah sana tuh justru ikut berperan aktif dalam penyebaran agama Islam ke wilayah-wilayah lain, termasuk ke Andalusia, ke Spanyol. Nah, dari sinilah gitu Afrika tuh ikut mulai berkembang menjadi salah satu pusat penting dalam peradaban dunia Islam. Lalu bagaimana dengan budayanya? Budaya masyarakat Afrika Utara merupakan hasil atau perpaduan antara budaya Arab dengan budaya Berber atau suku asli dari Afrika Utara. Makanya perpaduan tersebut itu menghasilkan kebudayaan sangat amat kaya dan masih dapat kita lihat hingga sekarang. Hal ini terlihat dari arsitektur masjid yang khas, seni kaligrafi, pakaian tradisional, hingga kuliner seperti couscous dan tagine yang menjadi makanan khas dari masyarakat Afrika Utara. Nah, selain itu, masyarakat Afrika Utara tuh umumnya menggunakan bahasa Arab yang menjadi bahasa utama mereka. Namun bahasa Amazigh pun masih digunakan oleh sebagian masyarakat. Lalu di beberapa negara, karena pada saat itu Afrika tuh dijajah oleh bangsa Eropa, terutama Perancis. Nah, bahasa Perancis pun masih cukup dipakai gitu di beberapa negara karena pengaruh dari masa kolonialisme. Lalu kita akan lanjut ke kehidupan sosial masyarakat Afrika Utara. Dalam kehidupan sosial, Islam itu memiliki peran yang sangat amat penting. Mayoritas penduduk Afrika Utara ini beragama Islam, sehingga nilai-nilai yang diterapkan di sana pun memiliki nilai-nilai keislaman yang sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, nilai seperti gotong royong, saling menghormati, menjaga hubungan kekeluargaan, serta kepedulian terhadap sesama itu masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Afrika Utara. Nah, masjid itu tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah saja ya guys, tapi juga menjadi pusat pendidikan, kegiatan sosial, dan tempat berkumpulnya masyarakat. Meskipun masyarakatnya itu terdiri dari berbagai suku gitu kan, dan etnis, nah Islam itu menjadi salah satu faktor yang mempersatukan mereka. Lalu kita lanjut ke politik. Setelah meraih kemerdekaan dari negara-negara Eropa, Afrika Utara ini mendirikan pemerintahannya masing-masing. Ada negara yang berbentuk republik seperti Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Libya. Lalu ada yang berbentuk sistem monarki konstitusional seperti Maroko. Nah, hingga saat ini ajaran Islam tuh masih sangat berpengaruh gitu dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di sana, terutama dalam bidang pendidikan, dalam bidang hukum,
dan kehidupan sosial masyarakat. Meski demikian, beberapa negara juga tuh pasti menghadapi gitu tantangan publik yang memengaruhi stabilitas pemerintahannya. Lalu kita akan lanjut ke ekonomi yang ada di kawasan Afrika Utara. Selain memiliki sejarah yang panjang, ternyata Afrika juga tuh memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Kawasan ini tuh kaya akan sumber daya alam, terutama minyak bumi dan gas alam yang banyak ditemukan di daerah Libya dan Aljazair. Sementara itu, Sungai Nil itu tuh mendukung pertanian di Mesir, sehingga wilayah dekat-dekat sana tuh menjadi salah satu daerah pertanian terpenting di Afrika. Nah, selain sektor energi dan pertanian, perdagangan serta pariwisata juga tuh menjadi sumber pendapatan untuk Afrika Utara, menjadi sumber pendapatan utama ya. Banyak wisatawan gitu kan yang datang untuk mengunjungi kota-kota sejarah, peninggalan peradaban Islam, hingga menikmati keindahan gurun Sahara dan pesisir laut Mediterania. Dari pembahasan tadi, kita tuh dapat mengetahui ya bahwa Afrika Utara tuh memiliki peranan yang sangat penting gitu dalam perkembangan Islam di dunia. Letaknya strategis, sejarahnya yang panjang, budaya-budayanya yang sangat beragam gitu kan, kehidupan sosial yang kuat, serta politik dan ekonominya yang menjadikan kawasan ini tuh sebagai salah satu pusat peradaban Islam yang berpengaruh hingga saat ini. Demikian pemaparan dari aku, Hasnah Nurul Qalbi. Semoga video ini tuh dapat menambah wawasan kepada aku dan kepada kalian yang menonton tentang kawasan Islam di Afrika Utara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.